Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, rekan-rekan dari seluruh Indonesia. Spesial pada malam hari ini, Global Edu Amanah mengundang Karaka. Nah, teman-teman mungkin udah sering lihat tuh kayak Karaka ya. Siapa Karaka? Udah saya sering share juga di dalam grup maupun tersebar di berbagai media sosial Global Edu Amanah. Nah, pada malam hari ini spesial tema kita yang kita usung ya, di mana Global Edu ingin mensupport nih teman-teman kuliah di dalam maupun di luar negeri ya, menggunakan jalur mandiri maupun jalur beasiswa. Nah, spesial pada malam hari ini akhir tahun nih Karaka ya. Kita ngundang Karaka untuk sharing tentang persiapan beasiswa karena banyak banget teman-teman yang tanya ke saya, Kak Ofar, gimana sih Kak terkait beasiswa untuk kuliah di luar negeri seperti itu kan. Nah, ini ada teman saya Karaka, beliau juga sahabat saya waktu S1 di Indonesia. Nah, Karaka lanjut di luar negeri, saya lanjut di dalam negeri nih untuk program magisternya gitu ya Karaka ya. Nah, di mana Karaka nanti akan sharing tentang salah satu proses salah satu proses seleksi beasiswa. Karena banyak banget proses seleksi beasiswa. Nah, salah satunya adalah Karaka, di mana malam hari ini Karaka akan share tentang practice interview, salah satu step untuk seleksi beasiswa. Nah, teman-teman yang mungkin baru kenal tentang Global Edu Amanah, teman-teman silakan berkunjung ke globaleduamanah.com, di mana Global Edu Amanah adalah konsultan pendidikan untuk kuliah di luar negeri. Nah, pada malam ini spesial juga Karaka ya, di mana Global Edu Amanah bekerja sama, berkolaborasi dengan PPI Taiwan nih teman-teman. Nah, salah satunya adalah Karaka adalah ketua PPI Taiwan. Apa sih PPI Taiwan? Nah, spillnya Persatuan Pelajar Indonesia di negara Taiwan. Nah, nanti lengkapnya sama Karaka nih, dan saya juga menyapa teman-teman PPI Taiwan. Terima kasih sudah mengizinkan Global Edu Amanah untuk berkolaborasi terkait seminar persiapan beasiswa. Oke Karaka, kita langsung aja nih menuju Karaka nih. Di awal Karaka sebelum sharing boleh memperkenalkan diri dan kesibukannya Karaka apa nih ya. Dan lanjut aja Kak langsung ke ini. Dan teman-teman nanti ada tanya jawab juga langsung sama Karaka ya. Ditulis dari sekarang, kita bongkar, kita kulitin nih ilmunya Karaka nih ya. Nah, Oke, siap. silakan. Thank you. Thank you Kak Oo. Halo, selamat malam. Assalamualaikum teman-teman semua. Ini dari para peserta ini ya, practice interview untuk malam ini. Ini di waktu malam hari ini mungkin setelah Isya, di mana teman-teman mungkin seharusnya bisa dalam waktu untuk mengerjakan tugas, mengerjakan PR atau bahkan beristirahat, tapi teman-teman menyisihkan waktunya untuk belajar mendapatkan ilmu baru, yakni itu belajar interview gitu. Jadi kalau misalkan tadi disampaikan sama Kak Oo, perkenalkan ya teman-teman semua, nama saya Raka Ramadana. Saat ini posisi ada di Taiwan. Nah, ini adalah salah satu bangunan terkenal di Taiwan, namanya Chiang Kai-shek begitu ya. Kenapa Taiwan? Karena kita pada malam hari ini membawa temanya ini interview untuk beasiswa luar negeri, teman-teman. Nah, Karaka di mana sih memangnya kalau sekolahnya? Saat ini saya sekolahnya di National Taiwan University of Science and Technology. Jadi di Taiwan, di ibu kota yaitu di Taipei. Nah, waktu itu melewati proses wawancara nggak? Sewaktu saya mencari beasiswa itu banyak sekali wawancara, teman-teman. Ada yang wawancaranya unik semacam apa, ada yang wawancaranya kayak gimana, ada yang wawancaranya cuma sebentar. Tapi yang butuh teman ketahui juga, yang harus saya kasih tahu, itu ada juga yang nggak ada wawancaranya. Nah, tapi sebagian besar teman-teman ada wawancaranya. Jadi kita butuh melalui practice interview ini. Nah, pada malam hari ini sebetulnya KOO ya, panitia Kak Ofar memberikan waktu kepada saya untuk dimasukkan juga nanti ada practice nih Kak, gitu katanya. Oh yowes, berarti nanti kita di akhir akan coba latihan. Nah, harapannya bagaimana teman-teman kalau misalkan di akhir ada practice, berarti jangan lupa untuk interaktif juga. Nah, jadi awalan ini saya akan memberikan pemaparan terlebih dahulu begitu ya. Jadi saat saya kenalkan ini, saya di sini ada nama, ada PP Taiwan ya. Ini adalah salah satu organisasi pelajar, perhimpunan pelajar Indonesia di Taiwan. Di negara manapun itu insya Allah pasti ada teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti hadir ke sana, salah satu yang juga bisa membantu selain Global Edu Amanah dalam proses kuliah di luar negeri, salah satunya itu juga termasuk Perhimpunan Pelajar Indonesia di masing-masing negara tujuan teman-teman begitu. Nah, oke, saya coba share screen. Mungkin mohon izin Kak Ofar untuk memberikan akses share screen. Ada PPT yang mau saya share. Oke, siap. Sudah.
Nah, ini dia. Jadi kita akan belajar practice interview for scholarship. Nah, scholarship spesifiknya apa teman-teman? Untuk di luar negeri. Jadi kalau misalkan untuk umumnya nanti akan saya antarkan teman-teman ya. Untuk umumnya bagaimana, khususnya ke luar negeri seperti apa. Oke, nah ini ada 2 yang kita bekerja sama di sini, ada Global Edu Amanah dan juga PP Taiwan. Oke, kita next. Nah, jadi ada pemaparan secara luas terlebih dahulu teman-teman. Jadi yang pertama akan saya sampaikan apa saja persiapan kita. Ketika kita pengen wawancara tuh pasti ada persiapan dong, nggak mungkin teman-teman datang wawancara terus langsung wawancara gitu, enggak gitu. Tapi kita ada preparation terlebih dahulu, kita ada persiapan terlebih dahulu. Nah, terus yang kedua, setelah kita melakukan persiapan jangan lupa untuk apa? Bangun kepercayaan diri kita. Karena nggak bisa teman-teman datang udah nyiapin persiapan, udah mantap nih persiapan nih, tapi kita belum percaya diri, gimana caranya? Nah, kita nanti tingkatkan percaya diri terlebih dahulu. Sebetulnya percaya diri ini dan nomor 1 dan nomor 2 ini tuh saling berhubungan teman-teman. Jadi ketika teman-teman mempersiapkan sesuatu, itu artinya teman-teman juga membangun kepercayaan diri. Gitu. Jadi yang 1, 2 ini jangan terpisahkan. Nah, lalu yang ketiga dan keempat ini kurang lebih tips and trick, do's and don'ts, hal-hal yang sifatnya apa saja sih yang perlu kita ketahui, apa saja yang perlu kita hindari, apa saja yang perlu kita lakukan ketika kita melakukan wawancara beasiswa ini. Nah, terus yang kelima kita akan coba latihan. Nah, kita langsung masuk saja teman-teman semua ke preparation ya. Kita akan coba masuk kepada persiapan. Nah, untuk preparation ini seperti klise sebetulnya. Awalannya itu adalah jangan lupa bawa semua barang-barang yang dibutuhkan. Sekarang ini kurang lebih ada beberapa hal yang butuh disampaikan kepada teman-teman. Pertama, wawancara itu bisa jadi terjadi offline teman-teman. Terjadi teman-teman datang ke sana ke suatu tempat misalkan beasiswa menentukan tempatnya di mana. Waktu itu saya pernah beasiswa LPDP tempatnya itu di STAN kalau tidak salah saya melakukan wawancara gitu. Nah, di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara di Bintaro pada saat itu saya datang bawa barang-barang persiapan termasuk sama supporting dokumen saya kayak gitu. Misalkan contoh saya bawa LOA misalkan kalau sudah diterima di sekolah atau misalkan saya bawa outline riset kayak gitu untuk dipresentasikan. Padahal sebetulnya yang didengar juga bukan itu juga gitu. Nanti saya sampaikan. Nah, terus juga jangan lupa yang kedua, setelah kita bawa barang apa namanya, bawa hal-hal yang persiapan, yang kedua itu kita jangan lupa sebelum kita wawancara, kita list dulu pertanyaannya teman-teman gitu. Maksudnya gimana list pertanyaan? Pertanyaan di sini yang keluar itu umum sekali sebetulnya. Jadi kalau misalkan kita ingin melakukan wawancara untuk beasiswa, wawancara untuk apalagi luar negeri dan juga wawancara untuk misalkan contoh pekerjaan, tapi basically wawancara gitu lah ya. Itu kita butuh siapkan pertanyaan-pertanyaan yang bakal keluar. Karena kenapa? Karena kita butuh siapkan jawabannya. Jadi ketika kita punya list pertanyaannya yang sering keluar apa saja, kita bisa langsung jawab nih, oh, oke, pertanyaan ini kira-kira jawabannya gimana ya? Oke, jawabannya begini. Terus pertanyaan ini kira-kira jawabannya gimana ya? Oke, jawabannya seperti ini. Gitu. Itu yang kedua, teman-teman. Walaupun kita kadang bingung ya, Kak, sebenarnya emang pertanyaan yang keluar tuh apa aja sih gitu. Itu ada polanya ternyata, teman-teman. Jadi mulai dari latar belakang, biasanya tuh ya, nanya tentang latar belakang kita, terus habis itu motivasi kita, keinginan kita, kontribusi kita, tuh arah-arahnya ke sana. Nah, jadi ketika kita ingin melis pertanyaan yang akan keluar, kita banyak-banyak riset cari di internet pertanyaan yang keluar apa saja. Itu yang biasa saya lakukan. Oh, oke. Misalkan saya lagi ikut Turki Bus Lari misalkan contoh. Saya lagi cek-cek di sana, pas dicoba, oh, oke pertanyaan yang keluar ternyata ini nih. Iya, saya catat tuh. Nah, terus saya coba jawab versi saya kayak gimana. Itu yang kedua. Nah, terus yang ketiga, jadi kalau teman-teman memiliki sosok teman dekat ya, yang pengen bantu, kalau misalkan nggak ada ya udah orang tuanya gitu ya. Yang penting yang bisa mendengarkan gitu. Karena kenapa teman-teman? Karena kita ketika melakukan latihan, kita butuh seseorang untuk mendengarkan kita. Jadi jangan sampai kita latihan dalam hal ini, oh latihan sendiri-sendiri aja gitu. Ya nggak masalah sih sebetulnya, asal teman-teman ada kaca ya, jangan lupa ada kaca gitu. Nah, jadi lihat kaca situ kita latihan wawancara ke sana. Nah, pas ke latihan wawancara di situ, persiapan yang tadi sebelumnya, oke kita udah bawa sama kita pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita list bersama dengan jawabannya, itu kita diksikan, kita keluarkan. Karena apa? Melatih otot mulut kita. Gitu. Melatih otot mulut kita. Ini kenapa? Karena ini butuh dilatih teman-teman. Gak bisa kita ngomong tanpa kita nggak pernah ngomong, terus kita ngomong bleber gitu misalkan, nggak bisa gitu. Itu nggak bisa terjadi proses langsung seperti itu. Tapi gimana? Pelan-pelan.
Ya. Nah, pelan-pelannya ini kita juga harus melatih otot kita di bagian sini, gitu. Nah, makanya kita harus lakukan apa? Praktis. Entah itu sama teman, entah itu juga sendirian dalam artian kita kepada kaca, gitu. Atau ya kita mau rehearse sendiri misalkan nggak masalah. Yang penting mulut kita latih, gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini ada supporting documents dalam hal ini. Kemarin saya pernah ketika wawancara itu saya membawa esai saya ketika saya, menulis apa namanya, meng-apply diri saya ke Jepang, apa namanya, untuk kuliah di Jepang. Nah, saya bawa esai saya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menunjukkan bahwa saya telah membuat esai yang sedemikian rupa untuk diajukan, buat melihat prestasi bahasanya, untuk melihat achievement-nya gitu. Jadi poin yang penekanan itu adalah preparation ini ya teman-teman harus siapkan secara matang untuk menunjukkan achievement teman-teman apa saja gitu. Dan saya juga bawa sertifikat juga, tujuannya adalah untuk ditunjukkan saja kayak gitu. Jadi hanya ditunjukkan saja, iya saya pernah mendapatkan ini dan saya pernah ini, melakukan seperti ini dan segala macamnya gitu. Memang waktunya nggak banyak teman-teman, jadi pilihlah 1, 2 achievement yang teman-teman paling banggakan gitu. Nah, karena kenapa? Untuk yang beasiswa ini, beasiswa atau wawancara masuk sekolah, wawancara untuk mendapatkan beasiswa luar negeri, atau apapun itu, waktu kita tuh paling cuman singkat. Paling kalau misalkan kurang lebih ya 30 menit misalkan contoh. Kita ngobrol, bahkan kurang bisa jadi gitu. Nah, jadi semua dokumen-dokumen yang kita butuhkan itu butuh dipersiapkan paling awal gitu. Jadi jangan sampai hal-hal tersebut bisa ketinggalan. Nah, selanjutnya teman-teman yang kelima ini adalah positive mentally gitu, atau positive mentality. Jadi tujuannya apa? Tujuannya ketika kita ingin melakukan wawancara, misalkan teman-teman datang nih wawancara, pengen datang wawancara, udah datang di tempatnya, kita itu berpikirnya langsung jangan kayak misalkan wah banyak ya orang yang ternyata masuk sana terus wah ternyata nggak keterima dan segala macamnya. Nah, itu hati-hati teman-teman. Karena kenapa? Itu membuat secara tidak langsung pemikiran kita bahwa kita akan gagal. Jadi kalau misalkan tadi kita udah siap secara materi, dalam artian, material kita, supporting documents kita, dan kita sudah siap secara jasad gitu ya, diri kita pakai baju yang rapi dan segala macamnya gitu ya. Kita udah siapin itu semua dan kita harus siap secara mental kita gitu. Karena kenapa? Ketika kita datang situ, itu banyak sekali pertanyaan nanti. Banyak sekali pertanyaan ditujukan kepada kita, bisa jadi gampang pertanyaan, bisa jadi susah pertanyaannya, dalam artian bukan susah terus kita nggak bisa jawab ya, bukan gitu. Tapi susah dalam artian membuat kita berpikir terlebih dahulu panjang untuk kita bisa jawab itu. Sulit gitu, challenging sekali pertanyaannya. Nah, ketika kita memiliki positive mentality, ya ketika kita menjawab hal tersebut, itu dengan mudah kita bisa menyampaikannya. Nah, makanya jangan lupa ketika kita ingin melakukan have positive mentality ini, biasanya nih teman-teman kalau saya dilakukan ya tentunya dan pastinya itu adalah dengan doa. Jadi kenapa kita di awal itu mulai, apa namanya, langsung datang ke agenda gitu ya, terus abis itu kita mempersiapkan, apa namanya, requirement-requirement kita, datang-datang, wah terus tiba-tiba langsung ditanyain, "Wah kamu, pagi ini makan apa?" Gitu. Kadang pertanyaannya suka kagak nyambung gitu. Ada yang pertanyaannya kayak begitu juga gitu misalnya, "Kamu, apa namanya, biasanya kalau jalan-jalan kemana aja?" Gitu. Karena ada pertanyaan yang kayak gitu. Tapi ini satu dari sekian banyak pertanyaan yang sering ditanyakan. Jadi bahasanya emang jarang banget ya. Jadi kalau waktu itu saya pernah kayak gitu, "Kamu tahu UUD kapan diamandemen?" Saya pernah ditanyain kayak gitu. Waktu itu masuknya konteksnya lagi wawancara untuk, beasiswa ke Jepang bener. Dan ditanya tentang UUD, menarik juga sih, menarik sebetulnya. Nah, ini hal-hal yang sebetulnya kita harus siap secara mental juga teman-teman. Kenapa? Selain kita mempersiapkan secara fikriyah kita, secara pikiran kita juga harus mempersiapkan tadi jasad kita, dan kita juga harus mempersiapkan ruh kita gitu. Jadi mentality kita juga harus kuat gitu. Mentality kita harus berlaku positif. Nah, itu persiapannya gitu. Nah, ini persiapannya singkat sebetulnya teman-teman, hanya 5 saja kalau dari saya gitu. Dan ini mencakup seluruhnya. Nah, selanjutnya apa sih setelah kita melakukan persiapan? Bangun kepercayaan diri kita, teman-teman. Jadi untuk kita melakukan persiapan itu bagaimana cara kita membangun percaya diri kita. Kalau kita melakukan persiapan itu udah salah satu bagian dari mempersiapkan percaya diri kita. Karena dengan siap kita percaya diri, teman-teman. Kan nggak mungkin deh kita misalkan mau mau kuliah apa namanya, mau ujian nih, ujian matematika gitu.
Contoh ya, saya ambil pelajaran yang mungkin agak kelibetan gitu ya. Atau ujian ini dah sejarah misalkan contoh buat anak-anak IPS. Tadi saya dengar ada lihat ada anak-anak IPS juga. Nah, itu untuk melakukan hal seperti itu kita bisa ngelakuin cepat, mudah, itu butuh apa sih? Butuh persiapan. Nah, persiapan itu membuat kita dengan mudah mengerjakan sesuatu, teman-teman. Artinya apa? Artinya ketika kita mengerjakan sesuatu, kita bisa percaya diri. Gitu. Nggak mungkin sebetulnya orang yang orang yang mempersiapkan dia tidak percaya diri. Pasti percaya diri gitu. Karena dia udah nyiapin itu gitu. Jadi sebetulnya niat teman-teman untuk wawancara itu harus dibawa langgeng gitu dari awal sampai ujung tuh kalau bisa istiqomah gitu ya. Kalau bisa istiqomah ya lurus ya gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita tinggiin semangat kita gitu. Agar ketika kita bertemu dengan orang bertemu dengan interviewer, kita udah yakin oke, gue udah gue udah siap buat jawab pertanyaan-pertanyaan dari interviewer gitu. Nah itu, confident kita itu harus kita lakukan dengan persiapan tadi sebagai bagian awal. Nah, lalu kita masuk ke sini. Yang poin 1, jangan lupa teman-teman. Apa maksudnya? Jangan lupa untuk apresiasi diri kita. Jadi teman-teman, ketika kita misalkan contoh ya, ini terjadi ke saya sebetulnya ketika saya melakukan pendaftaran beasiswa yang sudah beberapa kali ditolak. Saya jadi saya daftar ini ditolak, daftar itu ditolak, daftar ini ditolak, daftar ono ditolak dan segala macam. Justru dia mental saya udah kayak wah udah ditolak lagi nanti ditolak lagi nanti. Awalnya kayak begitu. Terus akhirnya saya mengingatkan kepada diri saya gitu, aduh Rak, kita inget dong tujuan kita sebenarnya mau ngapain sih kuliah di luar negeri kayak gitu. Apakah tujuannya cuma buat impress orang gitu? Apakah tujuan kita cuma buat dapat gelar luar negeri gitu? Atau apa sih? Saya sampaikan kepada diri saya, oke, ini saya ingin melakukan kontribusi yang lebih kepada negeri saya, negeri Indonesia gitu. Nah, jadi reminding kita, terus kita udah ngapain aja sih? Oke, saya udah melakukan belajar TOEFL misalkan contoh. Saya udah ngelakuin belajar TOEFL. Saya udah ngelakuin belajar IELTS misalkan. Saya udah ngelakuin belajar TOEIC. Banyak tuh hal yang kita siapin itu. Terus kita apresiasi. Nah, kita tuh capek pasti teman-teman, yakin aku. Ya. Yakin saya ini teman-teman capek nih. Ya. Banyak dana yang keluar, ya kan? Habis itu banyak waktu yang terhabiskan. Yang harusnya teman-teman bisa main game misalkan gitu ya. Atau nonton Netflix. Maaf nyebut merek gitu. Tapi teman-teman malah ikutan practice interview malam ini gitu. Coba kita ingatkan sama-sama bahwa segala effort kita yang kita keluarkan, ini kita adalah usaha terbaik kita. Karena hanya dengan ikhtiar, hanya dengan usaha terbaik kita teman-teman, Allah itu, Tuhan kita itu memberikan kemudahan gitu. Gak mungkin suatu ketika Allah akan memberikan kemudahan tanpa ada ikhtiar-ikhtiar atau usaha-usaha lebih kita gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman usahanya itu jangan berhenti. Bagaimanapun hasilnya, bagaimanapun berapapun energi yang udah kita keluarkan. Jadi yang poin 1 teman-teman, apresiasi diri kita. Apresiasi usaha-usaha kita. Sampaikan kepada diri kita bahwa kita melakukan yang terbaik. Ini tujuannya adalah psikologis kita sebetulnya. Kenanya ke psikologis kita. Lalu yang kedua, relax teman-teman. Jadi ketika kita ingin melakukan namanya wawancara atau kayak misalkan kita ingin presentasi, tuh relax gitu. Gimana cara kita biar bisa relax? Sampaikan kepada diri kita, oke, ini adalah suatu hal yang membuat saya berbicara atau diwawancara saat ini saja. Tidak sepanjang hidup kemudian saya akan begitu, enggak. Gitu. Jadi cuman momen ini saja. Be in that moment teman-teman gitu. Nah, terus habis itu yang ketiga, saya coba percepat juga, dress the part gitu. Maksudnya gimana? Ketika kita pengen melakukan wawancara beasiswa, kita pengen wawancara kerja, kita pengen wawancara kuliah di luar negeri. Baju kita teman-teman jangan asal-asal. Jadikan baju yang terbaik kayak gitu. Temanya apa sih? Oke, temanya kita tempatnya di mana? Oke, tempatnya kita di hall misalkan atau di mana di hotel. Contohnya, baju kita jangan tiba-tiba pakai kaos, sendal datang gitu. Waduh, nggak niat kalau misalkan kayak gitu.
Karena ketika kita masuk ke dalam, ke pintu, first impression pertama kita cekrek gitu kan ya. Bahkan gerakan kita tuh diliatin teman-teman gitu kan. Masuk pintu cekrek gitu kan ya. Tutup pintu jeglek gitu kan. Itu diliatin gitu. Tujuannya apa? Untuk dinilai psikologis kita. Biasanya para wawancara atau interviewer itu dilatih sedemikian rupa untuk melihat itu, teman-teman. Jadi ketika kita berpakaian dengan baik, berperilaku dengan baik, postur tubuh kita baik, duduk kita baik dan segala macamnya, itu dinilai sama interviewernya. Wah, Bang Raka aku kayaknya berat banget ya kayak gitu. Nggak apa-apa teman-teman. Bukan masalah beratnya itu yang saya garis bawahi. Karena itu teman-teman nggak perlu cek lihat satu-satu gitu. Itu interviewer yang ngelakuin gitu. Jadi biarin aja gitu. Itu lakukan yang teman-teman bisa, lakukan yang teman-teman maksimalkan, lakukan yang teman-teman bisa latihan sebelumnya gitu. Jadi jangan sampai hal-hal tadi bikin jadi kayak waduh gue harus ngelakuin ini, gue harus ngelakuin ini, gue harus ngelakuin ini, gak usah. Be yourself dulu aja gitu. Ketika itu udah bisa, kita sisanya tuh lancar kan. Nah, terus habis itu yang keempat, sebelum kita melakukan wawancara, teman-teman sebisa mungkin belajar bisa lah gitu. Kalau saya, sebelum saya ngelakuin suatu hal yang ribet banget gitu ya, yang penting saya udah lakuin persiapan, oke deh persiapan udah selesai. Apa aja persiapannya udah saya siapin gitu. Tapi jangan lupa have fun dikit teman-teman. Misalkan teman-teman biasanya break the ice-nya pakai apa sih gitu kan. Di HP misalkan ngecek-ngecek Instagram tuh udah bisa break the ice teman-teman sendiri, nggak masalah gitu. Atau ngeliat-liat TikTok video-video, kalau saya kadang suka ngeliatin video kucing gitu. Di Instagram itu kan kadang suka keluar ya video kucing gitu kan ya. Atau di TikTok gitu kadang suka keluar video kucing gitu. Saya juga nggak tahu kenapa yang saya lihat kucing-kucing semua. Mungkin karena saya ngeliatnya kucingnya jadi algoritmanya begitu ya. Nah, itu kan bikin rileks ya kayak gitu ya, nontonin gitu kan. Nah, itu enak tuh. Ketika itu saya jadi ketawa. Bikin rileks atau nonton YouTube. Biasanya saya cari yang YouTube bikin lucu-lucu gitu atau prank-prank gitu. Ya, yang bikin saya rileks dulu aja gitu. Karena kenapa? Karena selanjutnya kita ketika duduk itu harus lancar. Kita duduk itu harus rileks. Balik lagi ke yang kedua tadi. Kita nyaman, duduk kita nyaman. Ya, habis itu kita tegak. Habis itu mata kita ke interviewernya. Nah, habis itu apa? Kalau misalkan itu online atau offline, jadikan tempat tersebut itu kondusif, teman-teman. Kalau misalkan online kayak gini nih, misalkan teman-teman nanti duduk di depan komputer teman-teman, gitu kan ya. Terus habis itu depannya ada interviewer, lagi online semuanya dan segala macamnya. Buat suasana teman-teman, suasana di ruangan itu kondusif nih. Jangan sampai tiba-tiba ada orang lalu lalang dan segala macam. Jangan sampai gitu. Karena itu kita berpengaruh ke kita juga gitu. Nah, terus apa? Terus yang ketujuh, express yourself gitu. Jadi jangan sampai kita diam-diam aja gitu. Diam-diam aja dalam body language kita. Karena kita dilihat juga body language-nya. Bagaimana cara kita terbuka dengan apapun itu, merasa jujur ya, sincere gitu ya, menjawab pertanyaan dan segala macamnya itu berpengaruh sekali. Jadi jangan lupa body language kita keluarkan. Ketika kita menjawab, kita sampaikan, oh iya saya pernah sewaktu 3 tahun lalu saya datang dari sepulang sekolah. Lalu sepulang sekolah, bapak saya meminta saya untuk belajar. Nah, saat itu saya tidak mau belajar karena kenapa? Karena saya begini gitu. Nah, saya lakukan apa? Saya melakukan belajar itu tidak hanya setiap hari gitu, tapi 3 hari sekali karena saya butuh istirahat. Misalkan contoh kayak gitu. Jadi teman-teman menjawab suatu hal yang misalkan metode belajar teman-teman seperti apa ketika ditanya oleh interviewer ya. Itu contoh ya. Nah, terus yang ke-8 research and practice. Jadi maksudnya tolong cari riset beasiswa tersebut. Terus tempat teman-teman nanti akan kemana gitu. Atau penyelenggara beasiswa tersebut misalkan. Itu dicari. Karena kenapa? Atau sekolah itu yang lagi teman-teman daftar nih gitu. Itu dicari karena kenapa? Itu membuat teman-teman mengetahui sekolah ini sedang mencari apa, sedang mencari sosok yang seperti apa gitu. Biasanya kadang tidak dicari sosok yang IPK-nya atau nilai rapotnya tinggi, karena enggak gitu. Kadang dicari sosok-sosok karakter yang memiliki karisma yang tinggi, ada. Karakter yang memiliki daya komunikasi yang tinggi. Ada juga yang seperti itu.
Jadi jangan sampai kelewat. Nah, kita strongnya di mana nih? Kita harus tentukan itu. Nah, terus yang ke-9 itu present your accomplishment gitu. Jadi ngelakuin apa sih yang teman-teman lakukan itu membanggakan diri teman-teman sendiri gitu. Itu sampaikan itu gitu. Ya, ketika saya di SMA, saya pernah mengikuti kegiatan organisasi yang membuat saya melakukan manajemen waktu yang baik gitu. Saya memiliki berbagai kegiatan, namun dari seluruh kegiatan tersebut tidak ada yang tertinggal. Misalkan contoh seperti itu. Bagaimana cara saya menghandlenya? Poin 1 saya menghandlenya seperti ini, poin 2 seperti ini, poin 3 seperti ini. Nah, accomplishment kita apa? Tidak hanya itu saja, oke saya pernah menjadi mahasiswa berprestasi di Universitas Negeri Jakarta tahun 2017, misalkan itu kayak gitu. Teman-teman lakukan seperti itu, sampaikan. Nah, karena kenapa? Karena hal tersebutlah yang membuat jadi orang, oh tertarik, oh dia ada lakukan ini ya, oh dia melakukan seperti ini ya, oh dia ternyata mau pres juga ya, oh dia ternyata pernah ngikutin PIMNAS misalkan contoh, atau apapun itu. Atau dia pernah ngikutin kejuaraan internasional atau nasional. Atau biasanya kalau sekolahan ada ini ya, olimpiade misalnya. Pernah ikut olimpiade ini, olimpiade itu. Itu mantep. Itu sampaikan. Jangan sampai terlewat teman-teman. Nah, terus yang ke-10 itu adalah smile. Ya. Jadi kalau kita pengen apa sih namanya tuh berbicara gitu ya di depan umum, kita ingin menyampaikan kepada orang, kita pastikan dulu diri kita terus tersenyum teman-teman. Bagaimana cara ngukur senyum kita? Gampang sebetulnya. Cara ngukur senyum kita tuh teman-teman senyum. Bagaimana cara tahu kita senyum itu lihat matanya gitu. Jadi kalau misalkan kita tersenyum, apakah mata kita kemudian akan menjadi sipit gitu ya? Terus habis itu ada lesung pipitnya gitu ya. Kalau nggak ada ya nggak masalah sih ya. Yang penting kelihatan di sini ototnya ketarik. Teman-teman, senyum yang baik itu adalah yang mana mulut kita pegel ketika kita senyum, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman senyum dan belum pegel, itu salah berarti senyumnya. Jadi ini cara saya aja ya kayak gitu. Emang karena senyum tuh bikin pegel gitu. Cuman itu infak. Enak gitu. Itu infak paling mudah gitu ya. Tersenyum saja udah ke orang-orang gitu kan. Oke, sip. Kita lanjut ya. Ini bagaimana cara kita bisa membuild confidence kita. Oke, yang pertama tadi remind diri kita, relax, pakaian jangan lupa, interview sebelum itu kita lakukan yang senang dulu apa gitu, lakukan kita duduknya dengan tenang, dengan nyaman gitu. Terus habis itu buat tempat jadi kondusif, habis itu gunakan body language, riset dan latihan, gitu ya. Riset latihan. Terus habis itu sampaikan prestasi kita apa, lalu jangan lupa tersenyum. Nah, selanjutnya ini ada beberapa hal yang butuh kita lakukan dan yang kita butuh hindari. Yang pertama, kita mulai dari lakukan. Hadir awal waktu, teman-teman. Jadi ketika kita melakukan wawancara, sebisa mungkin di jam berapa kita akan wawancara, kita hadir awal waktu dulu gitu. Jadi jangan sampai pas kita baru banget naik wawancara gitu, terus kita baru datang gitu. Misalnya itu kenapa? Itu bikin kita ada dampak psikologis ya teman-teman. Jadi ketika kita telat datang sesuatu, itu bikin kita buyar jadinya nanti. Ketika kita mau ngomong sesuatu tuh nggak keluar gitu. Kita udah siapin nih kemarin, aduh gue udah siapin tadi pagi kayak gini, gue pengen jawab kayak gini, terus kalau nanya kayak gini, gue pengen jawab kayak begini gitu. Tapi kalau kita datangnya telat, bahaya. Itu nggak ke bawah, itu nggak ke transfer gitu. Nah ini hati-hati, jadi sebisa mungkin hadir awal waktu. Saya nggak bilang tepat waktu ya. Karena kalau hadir tepat waktu teman-teman datang terus langsung masuk gitu ya. Gak apa-apa sih sebetulnya secara administratif nggak masalah. Cuman secara psikologis kalau bisa kita awal waktu. Misalkan wawancara jam 9, kita datang jam berapa? Jam 6. Enggak ya, enggak jam 6 ya. Wawancara jam 9 gitu ya. Kita datang misalkan jam 8:30 udah nyampe di situ. Atau jam 8 lah. Biasanya saya sejam pakai estimasi sejam gitu. Jadi biar apa? Biar bisa agak ngaso dikit. Karena kalau misalkan tiba-tiba, saya biasa tuh kalau apa-apa tuh apa ya teman-teman. Kalau misalkan saya nyari beasiswa, saya ngapain itu apa-apa tuh saya ngelakuin antara saya sendiri atau bareng bapak saya atau bareng keluarga saya yang bisa nganterin saya tuh biasanya bapak saya kan. Naik motor gitu kan. Belum motornya diparkir. Terus kita udah langsung wawancara dan segala macam. Jadi sebisa mungkin hadir awal waktu. Tapi ada juga misalkan online. Kalau online malah lebih mudah, teman-teman nyalain laptop, masukin Zoom-nya, terus kita toilet dulu, nggak masalah. Yang penting awal waktu kan ya gitu. Terus yang kedua, rapi dan sopan. Jadi jangan sampai teman-teman
tadi ya yang bagian pakaian itu teman-teman datang dengan semena-mena gitu, datang dengan tanpa pertimbangan untuk kostum, tanpa pertimbangan untuk kesopanan dan segala macamnya. Karena kenapa? Ketika kita datang ke sana tadi balik lagi, interviewer itu dilatih untuk melihat sikap dari yang kelihatan dari diri kita gitu. Cover kita seperti apa misalkan, cara kita berbicara seperti apa, cara kita membuka pintu seperti apa, cara kita menutup pintu seperti apa, gitu. Itu diliatin dan ini benar begitu ya. Terus habis itu apa namanya, ini membuat rapi dan sopan itu mengirimkan pesan kepada interviewer, kepada diri kita teman-teman. Kepada diri kita agar apa? Agar kita menunjukkan image yang baik, image yang bagus. Nah itu tuh penting. Gitu. Nah terus habis itu yang ketiga tadi balik lagi saya yang apa namanya, bagaimana cara mendirikan kepercayaan diri, relax teman-teman. Tetap saya sampaikan sekarang dimanapun itu, teman-teman ketika melakukan wawancara jangan tense, gitu. Caranya gimana sih Bang? Kayak saya kadang kayak, apa namanya, demam panggung misalkan kayak gitu. Ketika hadir demam panggung gitu, nggak masalah teman-teman, demam panggung itu dikarenakan jam terbang gitu. Jam terbang teman-teman udah banyak, nggak bakal demam panggung. Itu adalah suatu hal yang kegiatan paling apa ya namanya, bikin deg-degan gitu bahasanya, karena teman-teman baru pertama kali ngelakuin itu gitu. Kalau teman-teman udah ngelakuin berkali-kali gitu ya, harapannya jangan ya. Teman-teman ngelakuin berkali-kali udah sampai 10 kali gitu baru dapat gitu misalkan, insyaallah gitu ya. Itu itu kita udah rileks banget sebetulnya jawab-jawab sesuatu. Nah ya, jadi sebenarnya antara kita 10 kali coba itu ada bikin anxiety di sisi lain, tapi di sisi lainnya juga membuat kita lebih pro untuk menjawab sesuatu, teman. Nah, itu yang penting juga. Nah, habis itu kita ada explore jawaban kita. Jadi jangan sampai jawaban kita, "Kamu tinggal di mana?" Oh ya. "Oh, saya tinggal di Jakarta." Terus habis itu, "Kamu pilih bidang apa?" "Oh iya, saya pilih bidang teknik informatika." Gitu. Terus kamu belakangan hari ini kesibukannya apa aja? "Oh iya, saya ngurusin organisasi." Jangan berhenti di situ aja. Saya kadang suka bingung sama orang-orang yang jawab pertanyaan kayak begitu. Tujuannya orang interviewer itu menanyakan sesuatu itu ingin ngegali kita, teman-teman. Bukan apa namanya? Bukan pengen meminta jawaban dari kita yang cuman staccato doang gitu. Jadi A, B, C, D, E, F bukan kayak gitu. Cuma tektok gitu aja ya. Tujuannya tuh kenapa? Tujuannya untuk mengeksplor diri kita. Tapi yang harus teman-teman ketahui, jangan sampai, ini sekali lagi saya ingatkan, ini penting sekali, tapi yang harus kita ketahui, jangan sampai seolah kita mendominasi forum tersebut, teman-teman. Nah ini yang paling penting gitu. Karena ketika suatu hal wawancara terjadi, ketika kita melihat orang tersebut atau orang tersebut menguasai forum, kita seolah-olah seperti ini siapa yang diinterview, siapa yang menginterview. Kayak gitu. Jadi ketika hal tersebut sudah timbul, turunin teman-teman. Saya tahu teman-teman di sini memiliki kemampuan public speaking yang berbeda-beda, memiliki kemampuan kepercayaan diri yang berbeda-beda. Ada yang memang posisinya udah jago banget, ada yang memang posisinya belum pernah banget gitu. Nah, yang udah jago banget rendahin gitu. Yang belum pernah sama sekali pantaskan diri gitu. Jadi biar ke teman-teman ketemu di tengah. Jadi jangan ada yang terlalu tinggi gitu. Kalau misalkan terlalu rendah pun juga kita ayo belajar sama-sama gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman ketika menjawab sesuatu kita elaborasikan. Jangan sampai tidak dielaborasikan. Ya. Ini yang agak bahaya sebetulnya. Ya ketika kita menjawab tuh lakukan itu. Mohon maaf. Nah kita lanjut ke apa yang kelima. Nah tadi kalau misalkan saya sampaikan mentality gitu ya. Jangan lupa untuk apa? Berdoa. Gitu. Jadi sebelum kita ngelakuin apapun itu berdoa teman-teman. Berdoa aja, lancarin aja. Apa gimana cara kita minta lisan kita dilancari gitu. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri dan min lisani yafqahu qawli. Akan kayak doanya Nabi Musa. Tapi apapun itulah misalkan. Yang kalau misalkan teman-teman ketika melakukan doa tersebut apa namanya lisannya jadi lancar gitu. Jadi ketika kita melakukan wawancara enak kita. Ya, tadinya mau ngomong A gitu kan dilancarin lisannya jadinya ngomong A. Malah tambah A, B, C gitu kan ya. Terus pengen ngomong D gitu dilancarin terus habis itu tambahin kayak E, F, G. Nah, enak. Panjang jawabannya. Tapi hati-hati ya bahasanya
balik lagi jangan mendominasi forum tersebut. Do this gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Nah, sebisa mungkin hindari hal-hal seperti ini. Pertama, lupa waktu gitu. Kita keenakan jawab gitu ya. Keenakan jawab terus lupa kita sama waktu gitu. Kita diwawancara cuma 15 menit misalkan, contoh dikasih waktu. Tiba-tiba karena kita keenakan ngomong jadinya panjang. Habis itu wawancaranya udah geleng-geleng. Ini panjang bener orang ngomong kagak berhenti-berhenti. Nah, hati-hati teman-teman itu. Terus yang kedua, sebisa mungkin minimalisir gugup gitu ya. Karena ketika kita gugup ya, jawaban-jawaban kita nggak keluar. Cara menanggulangi gugup ini gimana? Persiapan. Balik lagi tadi yang persiapan poin nomor 1 dan poin 2. Gitu. Ini pasti akan meminimalisir rasa gugup kita, gitu. Rasa takut kita, gitu. Rasa demam panggung kita. Lalu yang ketiga, mengarang jawaban. Jadi dalam artian kita nggak tahu nih jawabannya apa, atau kita nggak pernah ngelakuin itu. Terus kita memaksa diri kita untuk menjawab, sebetulnya teman-teman itu tidak baik gitu. Tapi bukan berarti, ini saya ingatkan sekali lagi, tadi ada beberapa hal yang saya ingatkan sampai 2 kali sampai 3 kali. Saya ingatkan sekali lagi, tapi bukan berarti teman-teman nggak punya jawaban apa-apa gitu. Ketika kita di wawancara tersebut, seseorang itu percaya kepada kita bahwa kita adalah orang yang berkompeten gitu, interviewer itu. Nah, bagaimana cara kita mengkomunikasikan kompetensi kita kepada mereka? Jadi kompetensi kita kan berarti adalah sesuatu hal yang pernah kita lakukan. Ambil itu teman-teman, jadikan itu sebuah cerita, jadikan itu sebuah narasi. Nah, terus yang keempat, jangan lupa tidak menjawab. Jadi maksudnya pertanyaannya A, teman-teman ngalor ngidul C gitu kan ya. Ditanya 1+1, jawabannya malah 4 kali 2 bagi 5. Malah kayak gitu. Hati-hati teman-teman gitu. Karena kenapa? Kadang banyak orang yang bisa menjawab tapi tidak Iya, bisa tepat dimatikan. jawabannya kayak gitu. Kalau nggak dimatikan Nah, ya itu sama bahasanya. kamu panik. Nah, Ya itu. Kalau terus nambah. habis itu teman-teman lanjut lagi, yang itu selanjutnya adalah menguasai forum. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Jangan sampai kita menguasai forum. Nah, terus yang keenam, ini ada tambahan, itu adalah mengulang CV. Jadi kalau misalkan kita udah tahu nih, kita di CV kita udah ada nih, di profil kita udah ada nih. Kita diwawancara tujuannya adalah mengeksplor diri kita. Kalau kita merecite kembali apa yang ada di CV, dalam artian riset tuh semuanya toktil sama gitu ya teman-teman ya. Oke, di CV saya gini gitu. Nah, itu hati-hati teman-teman. Karena kenapa? Itu ya cuman ya berarti kita ngafal gitu. Nah, gimana cara kita biar nggak ngafal? Ya kita baca CV kita, terus habis itu kita rehearse secara tanpa melihat gitu. Jadikan apapun itu, mau belajar, mau wawancara, mau pertanyaan apa kek, mau ikut beasiswa apa kek, ketika kita belajar sesuatu, jadikan itu sebagai di luar dari kepala kita. Gimana caranya kita membuat di luar dari kepala kita? Paham konsepnya teman-teman, pahami konsepnya, lalu kemudian rehearse itu, keluarkan kembali gitu. Jadi jangan sampai kita ya cuman ngafalin aja. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa ngafalin aja, nggak masalah gitu. Kadang ada juga yang bawa, misalkan mau mau menyampaikan sesuatu, dia bawa teks, nggak masalah gitu. Yang penting kita udah siapin nih, gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin berbincang atau apa itu, bagaimana caranya kita untuk bisa benar menjawabnya? Yaitu dengan cara jawaban tidak mengulang CV. Nah, itu ya. Nah, ini kalau misalkan kita mengulang CV, hati-hati teman-teman. Jadi avoid melakukan hal ini. Nah, selanjutnya kita tips and trick gitu. Tips and trick di sini saya tidak banyak, saya compile 10 saja yang relevan bagi saya menurut saya. Yang pertama, itu kita jawab dengan metode STAR, teman-teman gitu ya. Apa sih metode STAR itu? Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ketahui, kita ada salah satu metode menjawab wawancara itu adalah STAR kayak gitu. STAR itu singkatan sebetulnya teman-teman. Apa aja singkatannya? Jadi kalau misalkan ada nih ya, saya coba. Nah, ketika kita menjawab sesuatu, ketika kita menjawab pertanyaan wawancara, pastikan kita posisinya itu meyakini bahwa jawaban tersebut adalah, oh ya oke, ini adalah jawaban terbaik kita gitu maksudnya. Ya, ini adalah jawaban ketika kita misalkan adalah
pengalaman yang pernah kita lalui, misalkan kayak gitu. Adalah pengalaman yang pernah kita achieve gitu. Jadi jangan sampai itu adalah ngasal misalkan gitu. Jadi kalau misalkan kita, apa namanya, melakukan teknik-teknik tertentu, misalkan kayak contoh STAR ini, itu penting bagi kita. Jadi fokusnya kemana sih? Pertama, satu kita butuh tahu kondisi kita kayak gimana. Jadi bahasanya, S-nya itu kan situasi kondisi, situasi lah bahasanya, situation kita. Posisinya kita deskripsikan apa namanya, ini ada suatu hal kejadian misalkan, terus kita mendeskripsikan kejadian tersebut dengan situasinya seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan kita terjadi, misalkan contoh peristiwa apa, prokrastinasi misalkan contoh. Prokrastinasi itu kan berarti memprioritaskan apa yang, tidak penting dibandingkan yang lebih penting misalkan gitu. Saya pernah, prokrastinasi misalnya, lakukan gini posisinya seperti ini, itu tuh situasinya. Nah, terus habis itu gimana caranya? Nah, terus habis itu ketika kita melakukan ada prokrastinasi seperti itu, selanjutnya kita mau ngapain? Selanjutnya apa yang kita lakukan? Nah, ada tugasnya kepada kita, misalkan contoh seharusnya kita melakukan tugas A gitu. Nah, itu jelasin tugas itu, misalkan kita tadi habis malas-malesan, kita ngelakuin tugas, PR sekolah misalkan contoh, jelaskan PR sekolahnya ngapain. A, B, C gitu atau A gitu. Jadinya itu T-nya itu untuk di start itu adalah task kita. Apa bahasanya? Oke, task kita udah ketemu, mengerjakan PR matematika, tapi kita posisinya saat itu lagi males-malesan. Nah, gimana cara kita untuk mengerjakan itu? Nah, habis itu A, teman-teman, action kita apa? Gitu. Nah, mencapai tasks yang tadi, ya, itu action kita apa kan? Untuk mencapai itu. Ya. Jadi kan pasti kan teman-teman akan menjelaskan dari situasi tertentu, habis itu dengan task atau tugas yang tadi sudah disampaikan, dengan action tertentu teman-teman melakukan sesuatu gitu. Mencapai apa namanya, target yang sudah teman-teman buat gitu. Nah, setelah itu bagaimana hasilnya atau results-nya seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin menjawab sesuatu, pastikan posisinya itu tadi. Kita jelasin dulu situasinya seperti apa, pada saat itu tugas kita apa, lalu action kita kayak gimana gitu. Nah, di bagian akhir hasilnya seperti apa. Gitu. Itu STAR ya. Jadi ada situation, task, action sama results. Nah, terus jangan lupa setiap kali jawab apa namanya kita sampaikan apresiasi kita gitu ketika kita jawab dan segala macamnya. Terus yang kedua balik lagi ke relax ya. Pastikan diri kita percaya diri, tadi ya build confidence sudah banyak, relax sudah beberapa kali disebutkan. Terus yang keempat, sampaikan terima kasih juga di akhir sesi. Jangan lupa apresiasi terhadap pertanyaan yang disampaikan. Jangan lupa juga apa tadi? Sikap sopan santun kita, rapi, sopan santun itu diulang lagi tuh. Gitu. Karena kenapa? Ini penting juga teman-teman. Dan menghargai segala komentar gitu. Dalam artian disampaikan komentar apa, kita terima kasih terhadap komentar tersebut atau ada feedback apa, kita juga terima kasih. Terima kasih atas waktunya yang diberikan dan segala macam. Nah, ketika ada di poin tersebut, jadi diri kita yang terbaik aja teman-teman. Jadi posisi kita seperti apa, jadi diri kita yang terbaik. Nggak usah mencoba untuk menjadi diri orang lain, misalkan menjadi diri saya gitu. Enggak, jangan seperti itu. Tapi jadi diri kalian masing-masing yang terbaik aja, versi yang terbaik gitu. Jadi jangan lupa di bagian akhir pun juga ini yang di nomor 9 itu ajukan pertanyaan. Misalkan contoh di beasiswa ini kira-kira pesaingnya ada berapa banyak sih Pak gitu misalkan. Atau kenapa sih beasiswa ini banyak sekali orang atau pelajar yang ikutan misalkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nggak masalah itu kita mengeksplor lebih jauh gitu ya. Nah, terus habis itu tekankan prestasi balik lagi ini yang di sebelumnya. Karena kenapa? Ini pengen melihat orang-orang itu pengen melihat accomplishment kita apa. Dengan poin start itu tadi juga nggak masalah gitu. Jadi suatu ketika saya sedang ada di kuliah, lalu ada kuliah tersebut ini ada ajang pemilihan mahasiswa berprestasi gitu. Tugas saya adalah untuk menjadi mahasiswa berprestasi pada saat itu saya berpikir. Nah, terus habis itu action-nya apa? Action-nya saya melakukan paper dan segala macam results-nya alhamdulillah saya menang apa misalkan gitu. Itu bisa teman-teman. Lakukan metode jawaban-jawaban seperti itu. Oke ya. Nah, selanjutnya kita next ke berikutnya nih Kak Ovar. Jadi saya tadi udah panjang-panjang ngobrol dan segala macamnya. Selanjutnya kita akan melakukan praktis nih.
Nah, praktis ini mungkin nanti bisa, tergantung ya dari teman-teman, ada berapa yang bisa atau dari tim panitia, dari Covar ada berapa yang bisa. Nanti ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan, nanti santai saja seperti misalkan, siapa orangnya, nanti ngobrol saya tanya-tanya gitu. Itu sih mungkin teknisnya. Mungkin ini saya kembalikan dulu ke moderator atau ke MC ya, ke Ovar ya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi dulu. Ya, terima kasih Kak Raka, sangat luar biasa Siap. banget. Lengkap, selengkap-lengkapnya tadi ya, berbagai tips dan saran pengalaman Kak Raka seputar tentang interviewnya Kak Raka ya, di berbagai studi kasus, karena Kak Raka juga perjuangan untuk mencari beasiswa itu sangat-sangat panjang Kak Raka ya. Jadi Betul. pengalaman-pengalaman yang diambil dari Kak Raka itu dari kegagalan Kak Raka akhirnya membuahkan hasil mendapatkan beasiswa di Taiwan, teman-teman. Oke, teman-teman, mumpung ada Kak Raka, silakan teman-teman yang ingin mencoba nih ya, yang ingin mencoba di tes sama Kak Raka ya, bukan di tes juga sih ya, lebih tepatnya apa nih Kak Raka ya? Coba aja, dicoba dulu deh, gitu kan ya. Teman-teman yang berani, silakan yang ingin mempraktekkan langsung ya, yang ingin mempraktekkan langsung yang akan nanti di tes sama Kak Raka. Oke, ini ada yang resen nih Kak Raka, silakan. Jadi nanti Kak Raka modelnya Oh ya, boleh. ngasih pertanyaan ya, ngasih question. Iya, betul. Terus nanti kalian jawab ya semampu teman-teman mempraktekkan apa yang tadi Kak Raka infokan, nanti Kak Raka koreksi. Nah, itu jarang banget nih teman-teman yang spesial buat malam hari ini. Oke, udah ada yang resen nih, nggak sabar, silakan teman-teman. Yang resen boleh kenalan dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, maaf ini nanya, kebetulan saya lagi persiapan untuk anak saya ya, mau coba jalur beasiswa. Seandainya nanti tidak dapat lolos di beasiswa, bisa ikut jalur yang berkas nggak? Mohon penjelasannya, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Wah, ini bundanya nih, karena kadang-kadang nggak hanya anaknya yang semangat, tapi bundanya semangat juga. Betul. Kakak boleh share nih Kak tadi ya, kita sembari santai aja Kak Raka ya, terkait Kak Raka nih, terkait tujuan Kak kita untuk kuliah di luar negeri banyak jalannya nih Kak Raka ya. Betul. Untuk mandiri, mungkin Kak Raka boleh share dulu terkait yang beasiswanya ini Kak Raka, tadi kata bundanya kan terkait beasiswa. Nanti saya mungkin yang jalur mandirinya Kak Raka. Oke, sip. Paling sih kalau misalkan untuk meliputi jawaban tersebut begitu ya, meliputi pertanyaan tadi. Jadi kalau misalkan kita di dalam kondisi mengambil beasiswa atau sedang mencari beasiswa, itu ada kemungkinan memang Mbak saya. Kemungkinan yang pertama itu adalah alhamdulillah kita dapat beasiswa nih gitu. Karena berkas kita udah kumpulkan, lalu kita udah melewati seleksi, lalu kemudian kita sudah wawancara juga, lalu alhamdulillah sudah ada pengumuman, terus kita diumumkan di situ sebagai penerima beasiswa gitu. Nah, bahasanya untuk yang dapat beasiswa tersebut kita bisa langsung jalan. Kita bisa langsung dapatkan dananya nanti, entah kemudian nanti disupport oleh kampusnya, entah kemudian disupport oleh pemerintah, berbagai macam beasiswa berbeda-beda ya gitu saya. Nah, kalau pada saat itu saya ada beasiswa yang memang saya daftar dari pemerintah, lalu saya masukkan berkasnya, lalu kemudian saya tunggu prosesnya. Pada saat itu ada juga tidak ada wawancara, pada situ ada satu beasiswa yang saya daftar, tidak ada wawancaranya, langsung pengumuman. Pada saat pengumuman itu saya nggak dapet tuh gitu. Saya nggak dapet tuh, dan ada beberapa beasiswa lain juga saya udah sampai tahap wawancara, saya nggak dapet juga tuh gitu. Terus gimana? Apakah masih bisa saya kemudian kuliah dengan beasiswa? Ya saya pada saat itu mencari beasiswa lain. Habis itu ada potensi-potensi yang lain. Saya cari beasiswa yang lain tersebut, wah alhamdulillah ketemu nih bahasanya gitu kan. Ketemu, lalu kemudian saya coba lagi, setelah dicoba ya alhamdulillah bisa, tuh. Jadi kalau misalkan, untuk posisinya ketika kita tidak mendapatkan beasiswa di suatu beasiswa tertentu, kita masih bisa coba beasiswa-beasiswa yang lain sebetulnya gitu. Dan ini beasiswa di Indonesia ini dan juga dari pemerintah dari luar negeri pun juga banyak sekali gitu. Jadi masih banyak sebetulnya jalan-jalan yang bisa kita tempuh gitu ya. Nanti tergantung ya spesifiknya negara mana dan spesifiknya kampus mana.
mungkin bisa disampaikan juga atau ditanyakan kepada Kak Ovar begitu. Tapi kalau misalkan untuk secara keseluruhan itu masih banyak jalan. Nah, kalau misalkan pun terjadi suatu kondisi, oke, kita posisinya itu adalah mandiri untuk daftar sendiri dan segala macamnya, lalu kemudian kita biaya sendiri. Nah, memang posisinya yang dilihat di situ tinggal bagaimana cara kita berpotensi untuk mendapatkan beasiswa di sana, gitu. Beasiswa di suatu tempat negara tertentu misalkan. Atau bahasanya berhitung-hitung. Jadi ada planning ekonomi gitu untuk melakukan kuliah kita di sana. Gitu. Nah, ini memang nanti akan mungkin di guideline lebih lanjut ya sama Kak Ovar atau bagaimana. Itu mungkin sih sebagai jawaban yang meliputi tadi pertanyaan yang disampaikan gitu Kak Ovar. Yes. Keren banget Kak Raka. Saya melengkapi informasi dari Kak Raka ya. Mungkin tadi di akhir statement adalah teman-teman bisa tuh kalau memang belum dapat beasiswa masuknya, teman-teman masuk dulu tuh melalui jalur mandiri ya Kak Raka ya. Melalui jalur mandiri, nanti ketika sudah menjadi mahasiswa di negara tersebut, baru tuh mencari beasiswa-beasiswa di negaranya. Itu banyak dan hal umum buat kita semua seperti itu. Nah itu kalau di Taiwan sendiri bisa Pak ya jalur mandiri Kak ya? Betul, di Taiwan sendiri sebetulnya bisa jalur mandiri. Memang di beberapa negara agak berbeda ya, begitu ya Kak Ovar ya. Jadi memang hal lain yang harus dipersiapkan nih untuk teman-teman selain kita, oke, kita dalam artian mempersiapkan mandiri, tapi kita juga melihat juga kondisi ekonomi di sana seperti apa gitu. Jadi apakah kemudian apakah kemudian dana-dana biaya-biaya sekolahnya itu bisa mencukupi dari yang kita miliki sekarang dan yang nanti akan kita dapatkan di sana gitu. Kalau bisa cukup bisa berangkat gitu, dan saya dengar mungkin misalkan contoh negara seperti Turki, contoh negara seperti Jerman, dan itu akomodasi kepada mahasiswanya itu lebih banyak gitu. Jadi mahasiswa tuh berasa mudah di sana. Ada bahkan yang sekolahnya tuh cuma gratis doang tuh ada gitu. Semua sekolah gratis gitu. Tinggal akomodasi biaya hidupnya aja gitu. Ada juga yang seperti itu. Nah, kalau untuk kondisi di Taiwan memang bahasanya agak lumayan untuk masuk secara mandiri, tapi beasiswa untuk dibebaskan biaya kuliah tuh banyak gitu. Jadi justru malah beasiswa kebalik, kalau Taiwan kebalik. Mandiri tuh biasanya jarang biasanya dalam artian biaya sendiri gitu. Tapi biasanya kalau dia sebelum mandiri dia pasti akan ditawari beasiswa tuition waiver gitu. Jadi tinggal kuliah aja gitu. Nah, terus biaya hidupnya aja udah yang tinggal dipikirin. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Itu kalau tipe ya Taiwan. Jadi memang spesifik beda-beda. Begitu. Jadi itu ya. Jadi banyak beasiswa yang parsial hanya kampus aja, tinggal nanti kita biaya hidup dan lain-lain. Mungkin saya sedikit tambahkan terkait negara Turki ya, jadi negara Taiwan, negara Turki. Kalau Turki itu ada beasiswa terkenal tuh YTB ya, Turki Bus Lari itu beasiswa full funded dari mulai keberangkatan sampai kepulangan dan ada uang saku. Betul. Tinggal nanti kalau memang kurang ya cari tambahan di sana. Nah, untuk program mandiri pun bisa dan banyak gitu ya. Dimana tadi untuk program mandiri pun juga banyak jalur, banyak caranya. Entah itu mulai jalur tes tertulis maupun jalur berkas tanpa tes tertulis. Misalnya kayak sekarang nih Global Edu Amanah memang masih konsen di Karaka untuk kuliah di Turki, dan next semoga bisa ke Taiwan ya bareng Karaka gitu ya. Untuk kuliah di Turki ini kita melalui jalur mandiri menggunakan berkas tanpa tes, di mana Global Edu ini membuka peluang bisa didaftarkan ke 10 PTN di Turki. Nah, ini tanpa tes. Jadi menggunakan jalur berkas, berkasnya biasanya ijazah, tapi Global Edu karena udah kerjasama-sama beberapa kampus, jadi menggunakan rapot. Seperti itu sih Bunda. Jadi dan ini banyak dilakukan di berbagai negara. Tadi benar kata Kak, tergantung kebijakan negara dan universitasnya. Jadi intinya banyak cara banget menuju kuliah di luar negeri ya. Maka dari itu Global Edu memberikan banyak gambaran sih. Nah, untuk malam ini khususnya untuk yang beasiswa, tapi untuk overall untuk yang mandiri pun juga sangat terbuka banget, khususnya di negara Turki melalui Global Edu Amanah. Seperti itu Bunda. Kira-kira ada tambahan Bunda informasinya? Mantap. Kalau misalkan saya lihat sih kalau untuk di Turki ya begitu ya, dari Kak Ovar menariknya ada metode yang tadi itu ya, gitu ya. Mungkin ini yang butuh disaingi juga nih sama Taiwan. Kayaknya pemerintah Taiwan butuh bentuk-bentuk seperti itu juga. Oke, sip. Mungkin lanjut, tadi ada pertanyaan atau ada yang mau praktik? Boleh, teman-teman ada yang mau bertanya, mau praktek, silakan Bunda. Tadi lanjutkan pertanyaan yang resen. Bunda ingin silakan. Satu lagi maaf Mas, untuk pemberkasan ya,
anak saya kan baru kelas 3 semester 5. Kemarin kan baru dapat 5 rapot ya, sudah saya bikin transkrip, dari sekolah karena belum dapat ijazah. Apakah itu harus di-translate ke bahasa Inggris apa gimana ya, Mas, ya? Soalnya, dari sekolah juga memang, udah alhamdulillah udah dapat kemarin, cuman dan ada diminta katanya surat keterangan akan lulus dan sudah saya buat juga ke sekolah gitu, udah ada. Nah, berkas alhamdulillah sih sudah lengkap. Apakah apa saja sih yang harus ditranslate ke bahasa Inggris gitu, Mas? Biar nanti sebelum ada pendaftaran, maksudnya biar anak saya udah siap gitu. Kalau paspor segala macam alhamdulillah udah kita memang dikondisikan dia udah punya gitu. Cuman untuk translate-nya saya belum belum, punya gitu, Mas. Jadi mohon di pencerahannya, Mas. Terima kasih, Mas. Maaf ya. Yang sama-sama. Bunda rencana mau kuliah di negara mana nih? Kita spill dulu karena kayak boleh ya. Insya Allah sih, yang negara pilihan saya ngambilnya rencana di Turki insya Allah ya. Kebetulan kan, mau coba ikut YTB gitu. Kebetulan anak saya coba-coba dulu lah, Mah, insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya, mau coba-coba dulu gitu maksudnya. Cuman, berkas sih udah siap semua, cuman kan sambil nunggu karena masih semester 5 ya. Saya kemarin coba konsultasi dengan guru dan kepala sekolahannya dapatlah transkrip nilai gitu, Mas, cuman belum diterjemahin ke bahasa Inggrisnya apa-apa gimana gitu, Mas. Jadi mohon diinformasikan ya, Mas. Terima kasih, Mas. Dari Karakal tambahan kan terkait pemberkasan. Siap, siap. Mungkin saya sampaikan secara general begitu ya, Kak Over ya. Memang kalau secara general dan biasa ini adalah jawaban yang saya sering ulang juga ke rekan-rekan yang pada saat itu bertanya kepada saya, ada beberapa hal sebetulnya yang kita butuh translate kepada bahasa Inggris. Yang di antara lainnya itu adalah ijazah dan juga transkrip. Nah, dalam hal ini berarti kalau ijazah ya berarti ijazah kita sekolah begitu, transkrip ya berarti raport begitu. Nah, itu memang butuh ditranslate ke bahasa Inggris dan kalau di Taiwan untuk yang penerjemah ini biasanya penerjemah-penerjemah yang tersumpah gitu. Jadi sebisa mungkin kita pilih penerjemah tersumpah, nanti di sana ada apa namanya legalisasinya juga di sana dan biasanya akan diminta untuk legalisir dari sekolahnya. Itu sih, itu secara generalnya ini di negara manapun. Nanti kalau misalkan untuk yang di Turki mungkin lebih lengkapnya dari Kak Ovar. Begitu. Tambahan terkait yang di Turki itu memang lagi-lagi kita sebagai peserta harus lihat detail ya karena setiap tahun itu biasanya update. Mungkin karena kan juga pernah pengalaman ke yang YTB. Kalau saya ketemu teman-teman saya yang program YTB itu benar-benar setiap tahunnya harus update. Ya pasti nanti pihak YTB itu di websitenya memberikan list ya karena kayak biasa kan para pembeasiswa itu kan memberikan list apa saja yang harus dilengkapi, tapi memang secara umum ya ijazah dan rapor gitu ya, Bunda ya. Iya. Untuk yang Betul. terjemahkan dan pentingnya terjemahkannya pun juga ke lembaga cap tersumpah. Biasanya kita gugur gara-gara memang belum paham terkait terjemahan. Biasanya kadang-kadang, oh SMA saya udah diterjemahin ke bahasa Inggris, tapi terkadang tidak terdaftar di Kemenkumham seperti itu. Jadi teman-teman semuanya yang muda juga yang ingin mempersiapkan melalui beasiswa, nah itu harus benar-benar detail step by step yang disediakan karena beda tahun beda administrasi seperti itu. Nah itu memang administrasi itu secara umum karena itu sebagai penyeleksi juga ya, memang seleksi berkas disebutnya ya. Kadang-kadang gugur di tengah jalan, itu tuh penting juga sih. Jadi beberapa poin tadi Karaka bilang tuh statementnya kan harus semangatnya harus dijaga gitu kan ya, tadi di poin pertama Karaka itu bener banget karena mereka mengharapkan beasiswa mungkin yang akhirnya beasiswa apalagi yang Turki nih kayak full credit banget gitu kan. Tapi suatu hal yang besar juga harus butuh effort yang besar juga seperti itu penting. Nah, pesan dari saya tadi Bunda detail-detailnya harus update karena kalau untuk yang kalau beberapa biasa khususnya beasiswa Turki besar itu memang langsung G2P, jadi government to person, tidak ada lembaga yang mewakili gitu ya. Jadi pihak peserta itu harus langsung ke kedubes. Tapi mungkin yang kalau yang beberapa khususnya mungkin yang Taiwan itu kerjasama sama beberapa universitas di Indonesia, jadi tergantung.
Seperti itu sih. Nah itu kalau untuk yang jalur berkas beasiswa ITB. Tapi kalau untuk jalur berkas yang memang yang mandiri dari Global Edu Amanah sendiri memang memudahkan ya, Ayah Bunda ya. Kita menggunakan nilai rapot pun untuk pendaftaran bisa menggunakan nilai rapot yang tanpa diterjemahkan seperti itu. Itu juga memang ada beberapa kelebihan, beberapa keunggulan, kelemahan dan lain-lainnya. Tapi kalau untuk yang keunggulan jalur berkas mandiri melalui Global Edu Amanah, kita walaupun belum ada ijazahnya, kita udah bisa menggunakan nilai rapot. Tapi memang ada juga statement untuk yang program GTB itu menggunakan ijazah ya Kak, jadi tidak menggunakan nilai rapot. Nah kadang-kadang ke pending dulu tuh setahun tuh, ke pending dulu setahun untuk menunggu ijazahnya. Ada beberapa beasiswa yang lagi seperti itu. Beasiswa Timur Tengah juga dia harus ijazah gitu ya. Sedangkan kadang-kadang pembukaannya sampai bulan Februari Maret, sedangkan ijazahnya itu baru keluar di bulan Juli seperti itulah, atau April sampai Juli lah seperti itu. Oke, itu mungkin tambahan dari saya. Oke, ada yang resen lagi nih Kak, ada yang bertanya apa mau? Boleh. Pak Muhammad Al-Batati. Ya, Assalamualaikum. Ini Mas, Mas Alvar, Mas Raka ya. Sorry, tadi kan ditawarin untuk praktek ya. Kalau boleh saya mengajukan diri. Cuma sebelumnya mau info, tadi saya telat join. Jadi saya pikir karena belum ada yang resen, saya coba deh pengen belajar itu sambil prakteknya. Kalau diizinkan. Tapi kalau ada yang sudah belajar dari awal dan resen, saya persilahkan. Oh, boleh. Mantap nih. Gimana Kak Alvar? Kita langsung mau coba? Ya, siap. Itu yang Oke, siap. Boleh deh kalau begitu. Siap. Oke ya. Berarti minta tolong berarti untuk Kak Muhammad Al-Batati ya. Ini kita spotlight bersama dengan saya. Siap. Nah, oke, mungkin boleh kalau begitu ya kita coba mulai aja. Saya manggilnya apa nih? Muhammad aja. Muhammad aja. Oh ya, oke, Iya. siap. Muhammad. Nah, oke. Jadi begini, Muhammad. Untuk awalannya biasanya sih akan dimulai untuk perkenalan, lalu coba nanti saya cari tahu juga Muhammad pengen daftar sekolah di mana ya. Nanti mohon disampaikan. Nanti sisanya setelah itu baru saya tanyakan pertanyaan-pertanyaan wawancara. Gitu mungkin. Boleh mungkin perkenalan terlebih dahulu, lalu ini ceritanya mau daftar di mana gitu ya. Mau daftar beasiswa apa, mau coba beasiswa apa, boleh disampaikan gitu. Oke, siap. Nah, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad, lengkapnya Muhammad Al-Batati. Saat ini sudah selesai menjalani program sarjana. Rencananya mau melanjutkan pasca sarjana. Rencananya sih pengen di kampus di Maroko. Spesialisnya pengennya ekonomi Islam. Begitu. Sebelumnya mungkin aku tanya lebih dalam, ada target beasiswa yang lagi coba didaftar, Muhammad? Belum, saya join ke sini karena pengen tahu kira-kira program apa aja yang bisa saya. Siap. Oke, nah berarti saya coba tanya lebih dalam. Sebelumnya terima kasih kepada Muhammad tadi yang sudah melakukan perkenalan diri. Mungkin boleh nih Muhammad sekalian setelah tadi perkenalan diri begitu ya. Mungkin boleh dikenalkan lebih dalam terkait kelebihannya Muhammad, terus habis itu kekurangannya Muhammad selama kali ini apa saja sih, atau yang dialami apa saja? Oke. Pertama dari segi akademisi, saya selain memiliki gelar sarjana, saya mengikuti banyak atau beberapa pelatihan ya. Di antaranya yang terbaru adalah pelatihan Nazir dan akuntansi. Nazir itu sendiri. Kemudian saya juga mendalami public speaking, khususnya atau pengalaman banyaknya mungkin di pembawa acara dan moderator. Selain itu apa lagi ya? Itu dulu deh. Saya bingung, maaf. Oke, siap. Berarti tadi ada pengalaman untuk jadi MC dan juga memiliki kemampuan diarah-arah kepada public speaking, betul begitu ya Muhammad ya?
Iya, kurang lebih begitu. Nah, mungkin kalau misalkan tadi boleh ketahui lebih dalam, tadi kalau tidak salah sebutnya memilih ekonomi Islam di Maroko begitu ya. Universitasnya sudah ada yang spesifik mungkin? Belum. Belum ya? Belum. Oke, siap. Belum. Mungkin boleh tahu kenapa ekonomi Islam nih kira-kira nih, kalau misalkan Muhammad pilihnya? Kenapa ekonomi Islam? Ya, boleh disampaikan alasannya gitu ya. Iya, saya melihat saat ini perkembangan ekonomi Islam khususnya di filantropinya itu lagi berkembang ya. Saya mendalami soal wakaf, terus saya melihat data terbaru yang dihimpun di tahun 2022 itu potensi wakaf yang mencapai angka 2 triliun, tapi realitanya itu baru di angka 15 miliar kalau saya nggak salah. Nah, itu salah satu potensi menarik sih, dan tantangan buat saya pribadi menguak ada masalah apa dan kenapa itu belum bisa optimal. Saya sih rencananya kalau bisa terjun ke ekonomi Islam, saya pengen fokus di dana filantropi, di bidang filantropi maksudnya. Gitu. Oke, jadi kenapa ingin di ekonomi Islam karena ingin terjun di ranah filantropi, betul Iya. begitu kan? Oke, Iya, karena memang saya cita-citanya bergelut di dunia sosial edukasi, kurang lebih seperti itu. Oke, Jadi memangnya pendidikan yang berbasis dana sosial. oke. Kalau boleh tahu memangnya Muhammad bergerak dan aktif di kegiatan atau aktivitas filantropis mana saja tuh belakangan ini atau sebelumnya? Saat ini saya di yayasan di bidang filantropi juga, yang bergerak di pendidikan. Terus yang kedua juga saya sedang mendirikan yayasan sendiri, namanya Social Studies, yang saya harapkan itu bisa membantu rekan-rekan atau teman-teman atau adik-adik kita yang kurang beruntung di dalam pendidikan. Jadi saya pengen bisa menyekolahkan mereka dalam jenjang apapun, tapi ditopang oleh dana sosial. Oh, tadi disampaikan namanya Social Studies, betul ya? Iya. Nah, itu Betul. kalau boleh dijelaskan sedikit, itu Muhammad ngapain tuh di dalam itu, di Social Studies tersebut? Jadi Social Studies awalnya saya bangun bersama rekan-rekan yang punya hobi sama, punya minat sama, itu di baca buku. Awalnya cita-cita sederhana kami adalah bersama mendirikan perpustakaan gitu. Tapi setelah mendirikan, kami kan juga pengen perpustakaan itu bermanfaat. Nah, dari situ kami melihat semakin menggali kira-kira target dan siapa saja yang membutuhkan perpustakaan, semakin kami tahu kalau banyak sekali dari adik-adik kita itu yang kurang beruntung, dan banyak dari mereka yang nggak sampai mendirikan. Nah, dari situ akhirnya kami berkomitmen bersama untuk bisa memenuhi kebutuhan pendidikan mereka melalui dana sosial. Nah, dari situ akhirnya kami banyak sekali bikin program. Di antaranya yang kami bikin adalah semacam book club gitu. Jadi setiap hari Kamis itu kami adakan secara online baca buku bersama, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kami juga dari segi dana sosialnya kami juga menghimpun bantuan awalnya semacam sedekah Jumat ya. Jadi setiap Jumat itu kami datang ke yayasan-yayasan, kita makan siang bersama sambil mengadakan kegiatan edukasi. Apapun itu, kami biasanya konsultasi dulu dengan dengan lembaga yatim piatu atau yayasan yatim piatunya, kira-kira pendidikan apa yang belum mereka miliki, kemudian kita analisa, kita diskusikan, akhirnya kita penuhi itu. Tapi sifatnya itu pekanan. Terus yang kedua, dana program besar kami adalah selama 2 hari kami bikin acara untuk mereka yang sifatnya fun tapi mengarahkan kepada edukasi. Kami waktu itu sebutnya lukis impian kalau nggak salah. Gitu. Nah, cuma itu sempat terhenti karena COVID sih. Setelah ini insya Allah tahun depan kami mau coba jalankan lagi. Oke. Mungkin boleh dijelaskan begitu Muhammad. Kalau misalkan tadi kegiatan yang social studies-nya itu begitu ya, lalu dengan beberapa kegiatan yang tadi yang bermanfaat kepada anak-anak, ingin memberikan akses pada pendidikan dan segala macamnya pada yang kurang beruntung, dan hubungannya dengan ekonomi Islam itu di bagian mananya menurut Muhammad? Nah itu tadi kan saya sudah bahas sedikit ya, kalau ekonomi Islam yang ingin saya fokuskan adalah di filantropinya ya. Nah, saya pengen membangun satu yayasan atau satu instansi pendidikan, dia itu
apa namanya, basisnya itu dana sosial. Jadi sekolah itu free untuk siapapun yang membutuhkan pendidikan, tapi kan kita punya keterbatasan. Berarti kan kita nggak ngambil itu tadi ya, nggak ngambil dana sekolah ya. Nah, saya pengen dari apa namanya, dana sosial. Nah, kalau bicara dana sosial terus juga pengen mengaitkan ke pendidikan, itu kan ada kebutuhan yang besar. Jadi saya nggak mau cuma sekedar pada tahapan yang ya udah kita membuka peluang untuk siapapun yang ingin membantu, enggak, tapi saya ingin melakukan sebuah pengelolaan yang profesional. Nah, setelah saya baca, ternyata wakaf itu sebenarnya adalah dana sosial yang prosesnya adalah proses bisnis. Nah, saya rasa saya perlu memperdalam itu secara hukum syariah maupun prakteknya. Nah, itulah yang menjadi ketertarikan saya ke arah situ. Oke, dapat ya. Mungkin maksudnya ini adalah mempelajari hukum-hukum syariah yang berada pada ekonomi Islam ini untuk mengedepankan bagaimana caranya untuk memaksimalkan, misalkan contoh dana wakaf tadi atau dana dalam hal ini yang available untuk CSR tadi. Seperti itu kan kegiatannya kan kegiatan sosial juga ya, gitu, kegiatan filantropis kayak begitu. Nah, jadi bagaimana caranya Muhammad bisa mempelajari itu untuk diaplikasikan kepada kegiatan sosial ini, gitu ya? Iya, betul. Nah, Praktek-praktek berhasilnya, bagaimana pengelolaannya, itu semua kan harus dipelajari. Betul. Nah, mungkin saat melakukan itu, Muhammad, yang ingin lebih kita ketahui itu adalah pada saat perjalanannya, kira-kira hambatan apa yang akan menahan Muhammad untuk melancarkan kegiatan tadi itu saat belajar gitu? Maksudnya kegiatan saya belajar Ya, menempuh dalam beasiswa artian atau untuk mencapai kegiatan tadi, dalam artian social studies itu melalui pelajaran ekonomi Islamnya, kira-kira hambatan apa aja sih yang menurut Muhammad akan temui gitu? hambatan secara saya personal atau Bisa, secara bebas organisasi? bisa secara Kalau organisasi, secara bisa secara personal ya, internal. ya secara personal yang pertama adalah saya pribadi mungkin punya keterbatasan dana untuk melanjutkan sekolah pasca sarjana ya, terutama di luar negeri. Keterbatasannya selain dana ya informasi juga, karena saat ini saya coba ikut ini untuk mencari tahu kira-kira program beasiswa itu seperti apa sih di sana, seperti apa sih, dan kuliah di luar negeri apa tantangannya. Tapi yang tergambar saat ini pasti saya nggak punya pengalaman, itu yang pertama. Yang kedua adalah soal dana untuk melanjutkan pasca sarjana di luar negeri. Kalau kesungguhan, insya Allah saya sudah tanamkan lah, memang itu jadi cita-cita saya untuk bisa melanjutkan di perguruan tinggi di luar negeri. Itu secara personal. Secara organisasi ya jelas adalah pengalaman dari setiap orang dari kami itu sebagai pengurus. Maka kami coba untuk berbagi tugas. Saya yang berusaha memperdalam di dunia filantropi untuk pengelolaan wakaf tadi, karena niat kami dari wakaf ya supaya kami nanti bisa mandiri, nggak selamanya mengandalkan CSR. Lalu yang kedua adalah rekan-rekan saya yang saya tugaskan untuk bisa fokus pada manajemen pendidikan, terus manajemen sumber daya manusia. Nah, itu dia. Jadi saat ini ya kami berkomitmen bersama, saya yang akan fokus filantropi, sebagian lain akan fokus di tugasnya masing-masing. Nah, mudah-mudahan nanti setelah menyelesaikan pendidikannya kita bisa bareng ketemu untuk kembali melanjutkan cita-cita kita di payung sosial studies ini. Gitu, Mas. Oke, siap. Nah, mungkin tadi saya sempat dengar untuk yang kontribusinya setelah studi ini akan mendirikan yang tadi ya social studies atau mendirikan sekolah untuk yang kurang beruntung dan segala macamnya, akses pada pendidikan. Ini kan kontribusinya. Nah, dari sana kontribusi kepada Indonesianya mungkin kayak gitu. Kepada negara sendirinya itu di bagian mananya yang ingin di-highlight oleh Muhammad? Iya. Sederhana sih Mas, dari berbagai permasalahan yang ada di sini, saya selalu ngambil benang merahnya kalau masalah kita itu ada pada kualitas pendidikan masyarakat Indonesia. Nah, di situ saya berusaha menyelesaikan masalah itu ya, tapi dengan kondisi masyarakat yang semuanya itu tidak bisa dikatakan tidak mampu atau tidak beruntung mendapatkan pendidikan yang layak, maka kami berusaha ngisi pos itu. Silakan yang sudah orang-orang yang sudah punya kemampuan untuk menempuh pendidikan yang layak dengan tarif yang tinggi, maka itu kami persilahkan dengan pilihannya masing-masing. Tapi kami melihat adalah mereka-mereka yang kurang beruntung tapi punya kemauan. Begitu kami coba hal tersebut, apakah kesimpulan kami benar ketika kami praktekkan di beberapa yayasan yatim
duafa yang memang pendidikannya sangat terbatas ya, baik itu dari fasilitas buku atau mungkin dari sistem pendidikannya. Dan ketika kami praktekkan, kita berikan sedikit pendidikan yang lebih universal, mereka itu begitu bahagia dan begitu takjub gitu loh. Oh seperti itu ya gitu loh. Oh ternyata gitu ya. Oh kita baru tahu kalau ada itu. Dari situ insya Allah kami membantu negeri inilah menyelesaikan masalah khususnya dari pendidikan dari sisi yang situ. Fokus ke arah situ. Oke, sip. Paling kalau misalkan untuk sesi praktisnya sampai situ dulu. Terima kasih Muhammad Al-Batati yang tadi sudah mencoba ya. Lalu kemudian saat ini saya akan coba memberikan feedback ya tadi atas jawaban-jawabannya. Oke, bagaimana mungkin Kak Over? Baik, saya ada 5 menit lagi Kak, silakan. Oke, sip. Mungkin teman-teman ini karena kita waktunya terbatas begitu ya. Jadi mungkin praktisnya satu aja ya Kak Over ya, atau nanti ada hal bertambah sesuai kondisi? Mungkin boleh nanti satu dulu aja karena nanti kalau memang bisa kontak Raka kita boleh share kontak ke Raka. Oke, siap. Nah, mungkin begini Muhammad, ada yang butuh saya sampaikan. Ketika melakukan perkenalan itu dari awal banget, ketika melakukan perkenalan sebisa mungkin perkenalannya dilakukan pada bidang-bidang tertentu. Jadi tadi pada saat mulai lalu kemudian melakukan perkenalan, lalu melakukan mau sekolahnya di mana, beasiswanya seperti apa dan segala macamnya, itu mulai bangun jawaban-jawaban yang informatif gitu. Informatif untuk kita bahasanya para interviewer itu telusuri. Misalkan contoh, saya pernah menjabat di sini sebagai apa, lalu kemudian saya melakukan seperti ini, lalu saya bagaimana. Tadi saya paham sih karena memang posisinya perkenalannya langsung, lalu kemudian lanjut ke wawancara, sehingga tidak ada waktu untuk kemudian menjawab seperti itu ya. Jadi langsung masuk begitu. Jadi saya paham. Mungkin nanti untuk kesempatan lain kali, ketika diminta untuk memperkenalkan diri, sampaikan perkenalan yang sifatnya itu adalah beneficial gitu. Beneficial untuk kita jelaskan, beneficial untuk digali oleh interviewer dan untuk kita jawabnya gitu. Itu satu begitu. Lalu yang kedua, kalau misalkan interviewer menanyakan terkait kelebihan dan kekurangan, oke tadi dari Muhammad memberikan jawaban atas kelebihannya kayak gitu, atau menjawab kelebihannya juga atas menjawab kelemahannya, misalkan contoh kayak gitu. Nah, ketika kita menjawab kelebihannya dan menjawab kelemahannya, kelebihan seharusnya dan sebisa mungkin setelah menjawab kelebihan ditunjukkan bagaimana cara kita untuk mengistiqomahkan kelebihan kita itu. Itu satu. Lalu kedua, untuk kelemahan, bagaimana cara kita untuk menanggulangi kelemahan itu. Jadi sebisa mungkin ketika kita menjawab kelebihan dan kekurangan, kita ada bagaimana cara kita konsisten dan bagaimana cara kita menanggulangi itu. Jadi ada upaya kuratifnya. Nah ini sebetulnya yang ingin dilihat oleh para interviewer, bagaimana cara kita melakukan good habit dan meninggalkan bad habit. Dan apa yang kita lakukan untuk melakukan itu. Itu poin kedua. Lalu yang poin ketiga, ketika ditanyakan kenapa sih di sekolah itu gitu. Kenapa di sekolah itu, kenapa beasiswa itu, ini sama ya kurang lebih, kenapa di sekolah itu, kenapa beasiswa itu, kenapa jurusan itu. Sebisa mungkin kita lihat dan baca kasus-kasus sebelumnya, kasus-kasus terkini gitu, terkait hal itu. Tadi kalau misalkan saya lihat ini lebih kepada aspek pembangunan startup tertentu, misalkan contoh saya sebutnya startup atau CSR tertentu gitu bahasanya. Nah, yang bergerak di bidang sosial. Tadi mainnya di sana gitu. Nah, biasanya interviewer ini karena saya akan praktis ya. Biasanya interviewer ketika melakukan ini mereka akan banding jawab kayak begini. Kenapa nggak ngambil manajemen kayak gitu? Kenapa nggak ngambil yang lebih fokus kepada bagian manajemen corporate social responsibility saja gitu dibandingkan ekonomi Islam? Apa dampaknya ekonomi Islam yang lebih signifikan sehingga bisa melakukan hal itu gitu? Ini poinnya ada di sana sebetulnya gitu. Jadi sebagian besar hubungan antara apa yang ingin kita lakukan sama apa yang kita pengen ambil tuh harus bisa ditarik garis gitu. Nah, ini sebisa mungkin Muhammad bangun jembatan ini gitu. Karena tadi jembatannya belum kuat gitu. Ketika disampaikan oke, ini ingin mendirikan CSR dan segala macamnya dengan ekonomi Islam, di akhir kata pun aku sebetulnya masih belum menemukan gitu. Oke, dalam artian aku paham maksudnya mempelajari ekonomi Islam terus habis itu dimaksimalkan untuk membangun ini karena kita tahu syariah-syariahnya. Tapi maksudku gini, apakah kemudian kita dengan tidak belajar ekonomi Islam kita bisa tahu syariah-syariah itu kita mendirikan ini? Bisa gitu.
Nah, ini yang harus dijawab gitu. Bagi apa sih sebetulnya yang ada di ekonomi Islam yang tidak bisa kita dapat kalau kita nggak ambil ekonomi Islam ketika kita mendirikan ini gitu. Jadi apa yang nggak ada gitu. Nah, ini poin unik apa di ekonomi Islam yang diambil oleh Muhammad untuk sehingga atau bahasanya mendirikan ini tadi social responsibilities itu tadi harus ekonomi Islam banget gitu. Kenapa harus ekonomi Islam gitu. Nah, tadi aku belum dapat yang itu. Nah, ini biasanya sering ditanyakan. Waktu itu aku juga digituin juga gitu. Kamu pengen kasusku, kamu ingin melakukan penelitian pada game dengan tujuan untuk ngebuat game. Kenapa nggak jadi game developer aja kayak gitu. Saya digituin pada saat lakukan kenapa harus beasiswa ke luar negeri terus belajar ngambil media desain kayak misalkan contoh. Apa yang mengurgensikan ambil media desain untuk membuat game misalkan contoh kayak gitu. Nah, itu saya ditanyakan seperti itu. Nah, ini sebisa mungkin diperkuat jembatannya gitu. Nah, terus habis itu mengatasi hambatan yang besar gitu. Hambatannya tadi apa gitu. Itu belum jelas menurut saya kayak gitu. Jadi kalau misalkan menurut saya hambatan yang dimiliki sama Muhammad itu adalah untuk mendirikan CSR itu adalah manajemennya sebetulnya. Itu bagaimana caranya gitu. Karena teman-teman tidak mungkin akan dana CSR mulu kan gitu bahasanya. Jadi pasti harus ada profit di sana. Gimana caranya mendirikan profit itu? Bagaimana caranya sustainability gitu misalkan. Bagaimana caranya itu bisa langgeng terus? Itu hambatannya gitu. Bagaimana sumber daya untuk dididik bisa melakukan seperti itu? Itu hambatannya gitu. Kalau hambatannya adalah ilmu ekonomi Islamnya saja, menurutku itu bukan hambatan. Gitu. Belum cukup untuk itu sebagai hambatan. Nah, cari hambatan yang kemudian terbesar, yang mana itu mengenstop itu, sehingga kita harus ambil ekonomi Islam, misalkan contoh kayak gitu. Jadi ditarik informasinya, itu bisa seperti itu. Nah, terus kontribusi ya posisinya, oke, kita bagaimana cara kita untuk future proofing kepada Indonesia dan segala macamnya. Kita bisa seperti itu, karena tergantung ya. Ini spesifik based on beasiswanya apa. Kalau misalkan beasiswanya LPDP misalkan contoh ya. Berarti ya apa kontribusi kita kepada Indonesia gitu. Tapi kalau beasiswanya pemerintah sana misalkan atau beasiswanya pemerintah Turki, berarti kontribusi kita terhadap Turki dan Indonesia dalam hubungan bilateralnya ini apa? Di mana signifikan kita kayak gitu. Nah, ini ketika selesai studi kita mau ngapain? Apa value yang kita bring gitu. Apa value yang kita bawa kepada ketika kita menjadi best one misalkan, ketika kita mendapatkan beasiswa itu. Nah, ini juga harus dipikirkan gitu. Jadi maksudnya yang di pertanyaan terakhir saya tadi adalah kenapa sih harus kamu yang mendapat beasiswa itu, maksudnya itu gitu. Nah, ini Muhammad dan teman-teman lainnya juga harus bisa jawab ini gitu. Nah, ini kurang lebih yang saya pikirkan gitu ya, yang terstruktur sebetulnya ya di atas jawaban-jawaban yang tadi sudah disampaikan sama teman-teman. Tapi nggak apa-apa, itu sudah bagus jawaban. Saya yakin Muhammad juga sudah memberikan upaya terbaiknya dalam melakukan praktis ini, meskipun tadi mengikuti beberapa gitu ya, lalu habis itu baru bergabung juga, dan terima kasih juga sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan praktis untuk interview. Gitu, mungkin saya kembalikan dulu kepada Kak Ovar. Wah, keren banget ya, semakin malam semakin seru nih teman-teman nih. Saya yakin teman-teman wah iri juga nih sama Kak Muhammad untuk praktis interview karena langsung dinilai sama Kak Raka yang udah nyoba. Kalau sekitar berapa belas beasiswa yang Kak Raka udah coba gitu ya. Alhamdulillah waktu jadi S1 pun mahasiswa S1 Kak Raka juga sebagai mahasiswa berprestasi teman-teman ya. Kita juga dulu aktif di kampus di Jakarta teman-teman. Nah, makanya spesial banget teman-teman. Nah, untuk itu, insya Allah nggak hanya malam ini aja, kita masih ada satu sesi lagi di pekan depan, itu khusus ngomongin tentang motivation letter, di mana salah satu pemberkasan yang harus dilaksanakan adalah membuat motivation letter. Nah, oke, kalau bertanya mungkin boleh ya, masih sedikit deh kalau bertanya. Bisa. Dari Kak Neneng, silakan Kak Neneng deh. Silakan. Terima kasih Kak Aufar, Kak Raka. Mohon maaf ya kakak-kakak, ini saya orang tuanya siswa. Iya. Ya, anak saya ini masih SMA kelas 11 sekarang ya. Tapi dia cita-citanya pengen kuliah di Turki. Nah, hal yang saya ingin tanyakan, apa-apa saja yang harus anak saya persiapkan untuk bisa kuliah di luar negeri, khususnya katanya mau di Turki. Itu pilihan pertama anak saya. Pengennya jurusannya ngambil kedokteran atau enggak psikologi. Nah, terus apa saja juga yang harus dipersiapkan
untuk memperoleh beasiswa, baik itu beasiswa yang tadi Kakak sebutkan, tadi ada LPDP ya kalau dari Indonesia, atau ada beasiswa apa lagi, saya juga kurang tahu. Ini yang ingin saya tanyakan, selain LPDP itu apa, dan syarat untuk mendapat beasiswa itu seperti apa. Nah, ada pilihan kedua, yaitu pengen di luar negeri juga, tetapi yang tidak belajar bahasa dulu 1 tahun, misalnya kan kalau di Turki harus belajar dulu 1 tahun ya Kakak ya. Nah, itu di mana belajarnya, atau di luar negerinya di daerah mana? Dengan mengingat anak saya baru bisa belajar bahasa Inggris sekarang ya. Alhamdulillah kalau bahasa Inggrisnya sedikit menguasai, tinggal digali lagi mungkin. Tapi kalau bahasa yang lainnya belum. Seperti itu, terima kasih. Baik, Bunda, terima kasih Bunda Neneng. Raka, Iya. saya izin jawab langsung ke Raka ya. Iya, iya. Terkait program untuk kuliah di Turki, saya juga udah memberikan nomor detail saya di 0813 8900 1770 untuk menanyakan program detail kuliah di Turki. Spillnya singkatnya pada malam hari ini, untuk program beasiswa kuliah di Turki itu melalui program Turki Buslare YTB, ada 2 seleksi untuk program tersebut, seleksi administrasi sama seleksi wawancara. Salah satu seleksi administrasinya itu menggunakan nilai ijazah minimal 75 seperti itu. Nah, dan ada beberapa berkas yang harus dikumpulkan plus motivation letter. Maka dari itu pekan depan Bunda, kita ada seminar lagi, webinar motivation letter. Itu harapannya teman-teman bisa ikut juga, karena nanti juga yang mengisi adalah beasiswa LPDP, Kak Ayu, teman kita juga ya Kak Raka ya. Kak Ayu Dini Farhana sekarang lagi kuliah S2 di UPI, beliau mendapatkan beasiswa LPDP. Jadi motivation letter itu penting banget Bunda. Terus yang kedua adalah interview, tadi Kak Raka udah memberikan tips and tricks terkait interview. Nah, karena masih kelas 12, pertahankan nilainya di atas 75. Saya udah keliling Indonesia, sekolah-sekolahnya 75 insya Allah udah aman lah, gitu kan ya. KKM 75, seperti itu Bunda. Jadi untuk yang beasiswa Turki Buslare, ataupun teman-teman tadi saya tips di awal, bisa melalui jalur mandiri. Dia 2 jalur, beasiswa maupun jalur mandiri. Nah, jalur mandiri pun juga tidak untuk kemungkinan ketika menjadi mahasiswa akan mendapatkan banyak beasiswa. Yang famous di Turki itu beasiswa Erasmus. Mungkin Kak juga senang ya, Erasmus Mundus itu. Ketika udah jadi mahasiswa Turki, bisa kuliah S1 di negara Eropa lainnya. Seperti itu. Nah, kalau untuk melalui jalur mandiri, kita Global Edu Amanah sudah membuka program jalur mandiri menggunakan rapot. Jadi kita sebar jaring deh, karena banyak banget dan hal umum. Teman-teman sebar jaring di beasiswa, sebar jaring di jalur mandiri. Nah, Global Edu untuk saat ini membuka program mandiri untuk kuliah di Turki melalui jalur berkas tanpa tes menggunakan nilai rapot. Tadi kan karena masih kelas 12, kita bisa menggunakan rapot semester 5. Bisa daftar di Global 26 untuk Bunda dan teman-teman. Untuk detailnya, karena terbatas malam ini waktunya, silakan hubungi Global 2 Amanah saya di 0813 8900 1770. Oke, itu ya Bunda, sedikit singkat. Nanti kita dalamin lagi untuk program kuliah di Turki di WhatsApp. Untuk pekan depan teman-teman jangan keluar grup, karena kita akan mengadakan seminar setiap pekannya dengan narasumber dan sumber menarik. Dan sekali lagi, pada malam hari ini Global Edu Amanah berkolaborasi dengan PP Taiwan menyelenggarakan seminar praktis interview. Dan Kak Raka sendiri adalah ketua PP Taiwan. Mungkin Kak Raka bisa memberikan closing statement yang sangat luar biasa. Nanti teman-teman kita akan foto bersama sama Kak Raka ya. Silakan Kak Raka. Oke, siap. Terima kasih Kak Ovar. Tadi kalau misalkan untuk jawaban-jawaban kuliah untuk Turki bisa disampaikan sama Kak Ovar tadi ya. Kalau misalkan untuk Taiwan mungkin nanti teman-teman bisa dicek juga. Tadi saya sudah berikan, karena ini adalah kolaborasi dengan PP Taiwan juga, untuk dicek sosial media PP Taiwan, dan juga kalau lebih lanjut tanya kepada saya bisa saya sampaikan juga di chat begitu. Nah, teman-teman semua, saya ingin sampaikan sebetulnya ini sama dengan usaha kita mengambil atau mencari beasiswa. Apapun yang kita lakukan, teman-teman harus paham, apapun yang kita lakukan, kita itu hanya mengetuk sedikit pintu saja gitu rasanya. Sedikit pintu saja. Ketika kita mengetuk sedikit pintu dari beasiswa-beasiswa tersebut, siapa yang akan membukakan pertanyaannya sebetulnya? Nah, yang memiliki pintu tersebut, teman-teman gitu. Nah, pintu tersebut itu jalurnya agak lumayan gitu. Antara jalur vertikal dan juga jalur horizontal gitu.
Yang saya maksud dengan jalur vertikal ini adalah pintu-pintu langit, teman-teman. Karena ketika kita bisa mengetuk pintu-pintu langit dalam artian kita menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita menyampaikan usaha-usaha kita ini, lelah-lelah kita ini adalah untuk beribadah dan segala macamnya, maka pintu-pintu tersebut akan terbuka dengan mudahnya gitu. Jadi potensi apapun itu teman-teman, jangan sampai kita berhenti mencoba. Jangan sampai kita berhenti mencoba, jangan sampai kita tidak istiqomah, bahasanya tidak konsisten gitu ya. Jangan sampai kita menyerah di tengah jalan gitu. Karena sebetulnya ya betul tadi kalau disampaikan sama Kak Wafar, banyak jalan sebetulnya yang bisa kita lalui dan banyak jalan sebetulnya yang terbuka untuk kita gitu. Tinggal kitanya saja teman-teman, bagaimana cara kita untuk bisa memantaskan diri melalui jalan tersebut gitu. Memantaskan diri melewati jalan tersebut. Ketika kita bisa melewati jalan tersebut dan kita sudah ketuk pintu langit nih dalam artian sepertiga malam kita ya, terus habis itu juga doa-doa kita dan setiap ibadah-ibadah kita, maka insya Allah akan dimudahkan jalurnya gitu. Dan cepatlah teman-teman dalam artian menangkap sinyal Allah begitu bahasanya. Ketika kita dimudahkan dalam suatu kondisi, bisa jadi inilah takdir kita, bisa jadi inilah jalan kita ya, bisa jadi inilah yang memang diarahkan oleh Allah kepada kita untuk kita dapatkan ya. Nah, ambillah itu gitu. Karena yang kemudian dimudahkan adalah jalan yang kemudian dimudahkan dari Allah adalah jalan-jalan yang mana pas kita pilih itu mudah untuk kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement. Tetap terus bersemangat teman-teman. Jangan lupa untuk berdoa dan pastikan terus istiqomah dan terus bersemangat untuk mendapatkan beasiswa. Jadilah scholarship hunter dimanapun itu kita berada. Gitu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda terima kasih banyak udah stay menemani malam-malam kita ya. Jangan live dari grup karena kita setiap pekannya akan ada seminar-seminar. Dan selamat hari Bunda, selamat hari Ibu 21 sekarang ya, 21 Desember di Indonesia. Mantap. Nah, mungkin silakan teman-teman mengaktifkan kameranya, kita akan foto sama Kak Raka, tapi di awal saya izin sama foto Kak Raka duluan ya. Kita berdua dulu Kak Raka foto. Ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, silakan rekan-rekan semua, kita aktifkan kameranya, kita foto bersama dengan Kak Raka dan insya Allah agenda pada malam hari ini diselenggarakan oleh Global Edu Amanah spesial kolaborasi bersama PPI Taiwan, Persatuan Pelajar Indonesia di Taiwan. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman PPI Taiwan ya, udah mengizinkan kita berkolaborasi. Wah, spesial nih. Siap, kita bareng sama teman-teman lagi Kak Raka. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Nah, terima kasih rekan-rekan, Kak Muhammad, Kak Rizal, Kak Adrian, Bunda Neneng. Nanti WA saya Bunda ya. Bunda ada di grup ya? Terima kasih Kak Alvar, Kak Raka atas sama-sama Bu, teman-teman semua. Dengan mohon maaf, saya mewakili Global Edu Amanah. Terima kasih sebesar-besarnya buat teman-teman dan jajaran PP Taiwan sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Semoga kita satu kami terjaga dan next yang bosan-bosan Kak Raka ya untuk sharing tentang program kuliah di Turki. Oke? Akhirnya dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih OO atas kesempatannya. Terima kasih Bang Raka, Bang Alvar. Thank you. Oke, thank you Bang Dava. Waduh, mantap. Bang Raka, terima kasih. Saya permisi kontak via Twitter aja ya Bang. Saya nggak main oh iya, Instagram. Iya. Boleh. Ada Twitter juga boleh juga. Saya di sini. Siap. Oke. Izin live ya, teman-teman. Yo, saya izin live juga.